Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa. Hari ini kita ngebahas terkait dengan Google for Marketing. Jadi ini pembahasan terkait dengan e-marketing ya di mata kuliah e-commerce ya. Ini ada beberapa tugas, ada 2 tugas dan tugas-tugas 2 ini berkaitan dengan praktikum di mana kalian harus mengerjakan praktek atau praktikum terkait dengan kegiatan untuk mencari dan menerapkan SEO atau Optimization ya engine. Ya, kita coba baca dulu ya terkait materi. Google for Marketing pertama yang kita bahas adalah Google AdSense. Google AdSense merupakan sebuah model periklanan ya agar pemilik konten bisa mendapatkan uang atau keuntungan dari situs yang dimilikinya. Case-nya adalah ketika kita punya e-commerce, punya web ya. Case kalau misalnya dia private commerce, berarti case-nya adalah selain daripada dia menjajakan produknya sendiri di private commerce, sebaiknya dia juga bisa untuk menambahkan keuntungan atau profit dari menjajakan halamannya jika halamannya itu memungkinkan untuk menyerap apa namanya atensi atau perhatian dari customer-customer untuk membeli produk-produk yang lain yang bahasanya mereka bisa apa namanya numpang iklan di tempat kita ya itu Google AdSense atau misalkan kita numpang ke orang lain juga bisa di situs-situs yang kiranya artinya mereka situs terkenal atau yang punya tingkat kunjungan yang tinggi ya. Google AdSense secara sederhana yaitu konsep periklanan yang merupakan model sponsor dengan memanfaatkan kecanggihan digital. Dengan memasang iklan Google pada situs, ketika ada pengunjung yang mengklik iklan tersebut, maka pemilik situs akan mendapatkan komisi dari Google. Ya, case-nya seperti itu. Kalau ini kita nggak ada apa namanya, kita nggak ada tugasnya. Kita bahas dulu yang selanjutnya adalah Google Trends. Ini Ibu buka pada saat awal bulan puasa, ya. Google Trends adalah Google yang memberikan bantuan kepada pengguna Google ya, di mana kita bisa melihat dari trending yang ada di dalam Google itu sendiri. Karena mesin pencarian kan digunakan di seluruh dunia, berarti kita bisa lihat sebenarnya secara global atau secara regional dalam jangka waktu tertentu ya, kira-kira apa yang menjadi trending atau topik-topik apa yang menjadi trending pada saat-saat tertentu ya. Kita bisa explore di sini, misalnya kita cari, kita mau menjelajah apa ya. Terus kemudian di sini adalah hasil-hasil daripada daily research trends ya atau real time atau di sini saya input regionalnya adalah Indonesia. Indonesia untuk hari ini ya pada saat itu ya tanggal 27 itu trendingnya adalah Al-Baqarah, Al-Quran dan lain sebagainya. Ini karena waktu pada saat itu sedang trending pada saat bulan Ramadan ya. Mungkin ada bola juga dan ada Blackpink dan lain sebagainya ya. Terus kemudian real time pada saat itu berarti pada saat itu, pada waktu itu, kira-kira apa yang menjadi trending, bukan harian dan lain sebagainya ya. Buat apa kita tahu trending ya? Buat apa tahu trending? Kenapa kita harus cari trending? Karena kita juga harus mengetahui gitu kan ya, apa sih yang lagi viral sekarang buat apa gitu misalnya. Coba Anda perhatikan, hampir banyak sekali konten-konten di sosial media misalkan ya terkait dengan jualan A, jualan B gitu kan ya atau berita ya, biasanya mereka menampilkan kira-kira yang lagi viral nih apa. Mereka juga akan membahas buat apa gitu. Supaya nanti akan nyambung ya kita untuk menaikkan rating daripada kunjungan daripada si website itu tersebut. Kalau rating kunjungan websitenya tinggi, banyak yang baca, banyak yang klik dah minimal. Itu artinya website itu sendiri ya, website itu sendiri memungkinkan untuk orang ya minimal untuk yang pengguna yang mempunyai web itu tersebut berarti sering dikunjungi, berarti ya orang akan mungkin untuk melihat produk-produk di situ. Selain daripada itu apa namanya? Orang juga akan bisa tertarik dari iklan-iklan yang bisa dimunculkan di situ, ya begitu. Jadi itu juga akan berhubungan dengan lapak-lapak tambahan yang sebenarnya kita bisa sewakan ya di dalam web kita ya atau menggunakan Google seperti itu, di mana nanti itu menjadi lahan juga untuk penambahan ya keuntungan atau penambahan uang ya. Kalau ini adalah Google Analytics. Google Analytics ini ya kita melakukan
analisis terkait dengan keyword-keyword tertentu ya. Kalau tadi kan trending berarti nyari topik-topik tertentu ya. Nyari topik-topik tertentu kiranya yang trending pada hari itu atau pada saat real time itu juga. Kalau ini analytics berarti kita nyari terkait misalkan Bumi Gora. Saya ambilnya dari past 12 bulan ya, all categories ya terkait pencarian di Google, di mana itu adalah pencarian web search ya. Saya bandingkan antara pencarian kata Bumi Gora dengan Universitas Bumi Gora. Nah, selama 12 bulan pada saat itu saya cari juga hampir sama pada saat bulan Maret ya, Maret tanggal 27 ya, pencarian kata Bumi Gora itu lebih tinggi dibandingkan kata Universitas Bumi Gora. Hampir-hampir mirip naik turunnya, tapi lebih banyak di bagian Bumi Gora. Nah, tapi bisa dilihat sebenarnya ada apa namanya? Ada kecenderungan tingginya pada saat apa nih? Nah, coba dilihat ini sekitar bulan Mei ataupun Mei awal atau akhir April, di mana calon siswa ya, kemungkinan besar calon siswa ya atau calon mahasiswa ya yang mau lulus dari SMA itu mulai berpikir, ih mau kuliah di mana ya? Biasanya pencarian-pencarian di Google itu mulai tinggi. Nah setelah ini, nah kalau nggak salah kemarin katanya habis SMBTN ya, nah mulai pencariannya mulai tinggi. Case-nya adalah di bagian sini pencarian itu apa naik turun, tinggi turun naik turun naik turun naik turun terus itu. Nah terus kemudian di Desember awal Januari ini tinggi ya tinggi lagi. Case-nya adalah mungkin ini semester siswa SMA baru mulai masuk untuk memikirkan apa namanya mau kuliah di mana. Jadi mereka mau mulai berpikir kira-kira kuliah di mana ya, coba-coba cari tempat kuliah ya. Di bagian sini berarti sudah mulai nih mahasiswa apa calon-calon mahasiswa atau mahasiswa untuk mencari tempat apa kata kunci Universitas Bumi Gora dan Bumi Gora untuk perkuliahan. Ini contoh daripada cara untuk menganalisis seperti itu. Jadi mahasiswa pertama mempunyai tugas ya, tugas lakukan pembandingan keyword. Yang pertama adalah Bumi Gora dan Universitas Bumi Gora. Kalau itu sudah pernah ya dilakukan di sini ya. Berarti Anda selanjutnya untuk melanjutkan terkait dengan analisisnya tadi. Yang ini dan ini itu kalian analisis. Kenapa lebih karena kan ini dilakukan di Maret ya. Kalau coba kalian lakukan sekarang apakah ada perbedaan atau tidak ya. Kampus NTB dan Universitas Bumi Gora misalkan seperti itu ya. Terus kemudian e-commerce, Shopee, Traveloka, Lazada dan Blibli. Coba dilihat dari kata 1, kata 2, kata 3, kata 4 dan lain sebagainya bagaimana perbedaannya ya. Ojek online, ojol, Gojek, Grab, Gojek dan Ojek misalkan. Apa perbedaannya? Mungkin ada kemunculannya mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, kira-kira kenapa dan sebagainya. Dan itu dibebaskan mahasiswa untuk memberikan analisis ya, jadi tidak terbatas analisisnya. Oke, lanjut ya. Oke, kita bahas sekarang terkait dengan search engine optimization. Kalau datang ke toko atau kalau datang ke pasar atau datang ke mall, ya kan ya. Yang pertama dilihat adalah tempat yang paling strategis, tempat yang bertanya. Makanya kalau di dalam bank satpam itu tidak hanya menjaga keamanan, tetapi sebenarnya delivering information juga harus bisa ya. Nanya di mana ini harus tahu, di mana PMB harus tahu, di mana nanya terkait dengan mahasiswa ya, terkait mahasiswa misalkan apa namanya? Pindah kampus dan lain sebagainya ya, itu juga harus tahu. Orang akan selalu melihat halaman pertama hasil pencarian mesin Google. Pandangan pertama saat tiba di depan pasar terhadap apa yang sedang Anda cari. Terdapat dua komponen, ada pada SEO atau Search Engine Optimization. Yang pertama SEO on page dan SEO off page ya. SEO off page ya, itu berhubungan dengan coding ya. Biasanya dia pakai link-link tertentu ya untuk membantu daripada pencarian. Kalau on page berarti ditampilkan atau cara melakukan SEO itu ditampilkan dalam page atau dalam halaman websitenya itu sendiri. Nah, oke. Biasanya kalau on page ya, biasanya dia menggunakan keyword. Kita harus cari keyword-keywordnya. Nah, nyambung ya sama yang sebelumnya, kenapa harus kita cari trending. Makanya biasanya dalam suatu website itu ada orang-orang yang di-hire atau yang writer ya, penulis yang diminta untuk menulis konten tiap minggu berhubungan dengan hal-hal yang sedang viral.
atau menulis beberapa hal atau artikel ya, artikel kiranya yang kira-kira bisa menarik minat pembaca. Supaya apa? Supaya websitenya itu sering dikunjungi, ya kan gitu ya. Kayak berita, nggak mungkin untuk satu berita ya maupun viral ataupun tidak viral pun ya bahasanya viral tuh viral banget atau yang case-nya adalah sesuatu yang penting pasti mereka akan munculkan ya. Pasti akan munculkan di website mereka. Supaya apa? Supaya ada pengunjung. Nah, dari situ mereka dapat uang dari mana gitu. Dapat uangnya dari berita-berita dari iklan-iklan yang masuk. Case-nya adalah sebenarnya SEO ini nanti akan berhubungan juga dengan tingkat kunjungan yang akan menarik minat pengunjung, di mana nanti pengunjung diharapkan untuk bisa membeli ya produk atau meningkatkan link di mana nanti kalau misalkan mereka sering berkunjung ke situ, diharapkan selain daripada lapaknya itu sendiri, lapak utama, produk utamanya, ada produk-produk tambahan kayak iklan-iklan ya yang disisipkan di sisi-sisi website yang akan case-nya akan bisa diklik juga ya. Dan itu juga akan memberikan keuntungan bagi yang pemilik pemilik iklan tersebut bahwa dia bisa numpang dan bisa mendapatkan pembeli dari situ ya. Ada yang tertarik untuk membeli, ada yang tertarik untuk berkunjung dan lain sebagainya ya. Dua jenis keyword, ada keyword target ya. Keyword target bahasanya kita udah menarget maunya apa. Toko bunga murah Jakarta. Berarti sudah jelas. Toko bunga. Kalau cuman kata toko bunga itu global. Berarti di bawah ya. Bunga, elektronik, komputer, mobil, parfum itu standar ya. Toko bisa apa aja. Toko bunga bisa apa aja. Mungkin lebih targeted toko bunga. Cuman kalau toko bunga murah berarti dia sudah jelas. Dia sudah targeting konsumen yang mau mencari